Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti fenomenal dan teraktual hari ini. Ada hubungan Prilly dan Aliando yang kandas kembali mencuat usai ex-manajer Aliando muncul ke publik, hingga Filme yang mengaku ditipu oleh mantan asisten senilai 1,2 miliar rupiah. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti bicara soal romansa fenomenal di panggung hiburan, nama Prilly Latuconsina dan Aliando Syarif seolah tak pernah lekang oleh waktu. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, misteri di balik kandasnya hubungan couple goals pada masanya itu mendadak kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya nih Besti. Bukan tanpa sebab, semuanya bermula setelah tante sekaligus mantan manajer Aliando membuat pengakuan mengejutkan. Setelah dihujani tudingan netizen yang menyebut dirinya sebagai penyebab kandasnya hubungan sang keponakan dengan Prilly, lewat sebuah tayangan siaran langsung, Dila membeberkan bukan disebabkan oleh orang ketiga, melainkan salah satu pihak yang tak ingin hubungan mereka diumbar ke publik. Mendengar pernyataan sang mantan manajer, publik berspekulasi bahwa yang tidak mau hubungan mereka dipublis itu adalah Aliando. Dugaan semakin menguat ketika netizen flashback kembali dengan pernyataan Prilly Latuconsina di hadapan sahabatnya Grete Agatha. Di mana dalam potongan video yang viral, Prilly dengan lantang menyebut bahwa hubungannya dengan mantan kekasihnya yang tak disebutkan namanya itu ditentang oleh keluarga, terutama ibu sang mantan kekasih. Kamu gimana sama yang itu? Kamu jujur tahu sama teman-teman kamu di. Oke, aku mau jujur ya guys. Bener nih, jujur nih. Bener, aku jujur. Aku jujur nih, bener. Soalnya aku bosan nggak jujur. Serius? Iya. Yaudah. Aku suka kalau kamu jujur. Oke. Ini spesial untuk vlog gue kali ini. Gue akan jujur siapa orang yang lagi deket sama gue. Bener ya, aku jujur ya? Jujur dong. Oke. Orang yang lagi deket sama gue namanya adalah Anil serius? Tadi ceritain kan? Terus dia dan gue tuh sama dia tuh udah deket banget sejak awal sinetron dan udah 2 tahun juga dekatnya, dan kita tuh bener-bener udah deket banget, udah kayak pacaran banget. Cuman emang kita nggak mau publik karena fans kita yang ribet banget dan keluarga dia yang kayak anjing yang semuanya kayak anjing. Nah terus tuh gue tuh udah sadar banget sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena kan udah kayak gitu. Terus gue deket sama 3 cowok, terus ada lawan-lawannya. Ini udah semua pada deketin gue gitu, katanya gue tuh bidadari gitu. Terus ya tapi masih belum mau sih, soalnya 3-tiganya kayak masih kaget gitu ngeliat harga tas gue. Jadi gue pengen dapet cowok yang gak kaget ngeliat harga tas gue supaya bisa beliin tas gue banyak. Nah gitu tuh ya tadi curhatan gue. Gue lagi deket sama siapa, nah akhirnya gue jujur juga. Iya, jujur. Akhirnya gue jujur juga. Nah itulah dia curhatan. Lantas, benarkah itu fakta penyebab kandasnya hubungan Prilly dan Aliando? Dan bagaimana fakta sebenarnya terkait Aliando dan Prilly yang sempat batal bekerja sama dalam sebuah brand karena adanya sakit hati dari salah satu pihak? Besti, belakangan publik dihebohkan kabar pemblokiran sepihak ATM aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok oleh salah satu bank milik negara. Mencuatnya kabar ini berawal dari pengakuan sang aktivis yang beredar luas di media sosial. Adapun dalam video yang viral di jagat maya, Botok mengaku jika simpanan uang pribadi sekaligus donasi aksi warga diblokir menjelang rencana demonstrasi di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus ini. Rekening tersebut disebut memiliki saldo 80,9 juta rupiah nih Besti. Setelah viral di media sosial, pihak bank pun langsung melayangkan permohonan maaf kepada publik, terutama kepada sang aktivis. Bukannya mereda emosi publik, permohonan maaf tersebut justru semakin membuat keadaan semakin memanas. Bagaimana tidak, dalam permohonan maaf tersebut pihak bank mengatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan permintaan dari aparat keamanan negara. Ternyata nih Besti, peristiwa viral ini juga sukses mencuri perhatian sejumlah selebriti. Salah satunya Jeffrey Nicole. Lewat sebuah unggahan di Threads, Jeffrey Nicole mengungkapkan kekecewaan sekaligus kekesalannya pada pemerintah
yang seolah-olah menggunakan hak vetonya untuk melakukan pemblokiran sepihak itu. Tak hanya itu saja, ia juga sangat menyayangkan langkah pemerintah yang ia nilai seolah membungkam masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang akan digelar pada 27 Agustus ini. Hal serupa juga diungkapkan Jerome Pauline dalam cuitannya di BST. Sang konten kreator sangat menyayangkan pemerintah yang semakin terang-terangan membungkam masyarakat saat menyampaikan aspirasi. Baginya, hal ini sebagai salah satu alarm makin sulitnya masyarakat bersuara di depan pemerintah. Besti selebgram sekaligus konten kreator Filme baru-baru ini menjadi sorotan. Bukan karena kontennya yang viral, melainkan dirinya yang menjadi korban penipuan oleh orang terdekat yakni mantan asistennya sendiri. Kabar ini mencuat usai Filme membagikan keluh kesah atas kerugian yang fantastis ia alami baru-baru ini. Dalam pernyataan tersebut, Filme mengaku kehilangan uang sebesar 1,2 miliar rupiah usai saldo pendapatannya dari salah satu aplikasi tersisa 1 juta rupiah saja. Mengalami kejadian naas tersebut, Filme tak kuasa menahan air mata. Mengingat hasil kerja kerasnya membuat konten di media sosial raib begitu saja. Ditambah lagi setelah melakukan tinjauan lebih lanjut terkait aliran dana tersebut, Filme mendapati bahwa uang tersebut digunakan sang mantan asisten untuk berfoya-foya dengan teman-teman dan mantan kekasihnya. Semuanya sayang sama lu di kantor Dela. Kita kerja udah lama bareng-bareng, kita udah lama bareng-bareng. Lu gak sadar? Tim kita, tim live kita gak pernah berubah. Kita udah stay bareng-bareng terus. Lu kayak gini, lu nyakitin hati semua orang, lu tahu gak? Semuanya sayang sama lu. Pas nyadar dia bakal ditahan baru kepikiran. Aduh. Udah jam 12:30. Sumpah. Beneran. Waktu dia dipukulin. Ya kita nyamperin aneh. Nyamperin pacarnya Zara buat nolongin dia. Sumpah. Betul-betul aku. Sumpah. Kalau ditemuin udah ditonjok kali itu harusnya. Ya iya aku. Aku gak pernah berantem, gak pernah punya masalah sama temen. Jangan sama lagi, lu gimana Satukan kita, bawaku ke dalam dekam yang kau janjikan kepadaku. Lantas, akankah Filme menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jerak pada sang mantan asisten? Besti kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air. Ibunda Deddy Corbuzier, Heniwati, dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhir pada Rabu 26 Agustus 2026. Kabar ini dibagikan Deddy Corbuzier melalui unggahan terbarunya di akun media sosial pribadinya di Besti. Dalam unggahan tersebut, suasana duka menyelimuti keluarga besar sang podcaster. Sementara dalam keterangan di unggahannya, Deddy meninggalkan pesan singkat namun mendalam.
yang menggambarkan betapa besarnya rasa kehilangan yang ia rasakan. Kehilangan dan rasa sedih yang mendalam tak hanya dirasakan oleh Deddy Corbuzier, melainkan juga sang mantan istri Sabrina dan kedua anaknya, Nada dan Aska. Tapi yang tak kalah jadi sorotan di Besti adalah unggahan Deddy Corbuzier dan kedua buah hatinya sehari sebelum sang ibunda meninggal. Mereka sempat mengabadikan momen saat bertemu dengan sang ibu. Tak disangka dan tak diduga itu merupakan momen terakhir mereka bertemu di Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih banyak sekali informasi yang pastinya lebih seru lagi. So, stay tune terus di Celebrity Fresh.